Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royka Tulinayah dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Berkas. Mata kuliah Sistem Berkas ini diampu oleh Pak Samsoni. Di sini saya akan membahas tentang sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Selanjutnya, mengapa sih kita harus melakukan sorting data? Ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data. Data yang terurut mudah untuk dicari, mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika terdapat kesalahan. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita akan semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Selanjutnya ada metode sorting. Di sini ada 6 metode. Yang pertama ada insertion sort, yang kedua selection sort, yang ketiga bubble sort, keempat cell sort, yang kelima quick sort, yang keenam merge sort. Di sini saya akan membahas tentang poin kedua, yaitu selection sort atau metode seleksi. Apa sih selection sort itu? Selection sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang penggunaannya sangat efisien dan sederhana, di mana melakukan pencarian indeks dengan isi nilai terkecil, setelah itu ditukar dengan isi indeks yang lebih besar dari indeks dengan nilai terkecil itu. Selanjutnya, indeks terkecil kedua akan disimpan pada variabel sementara, lalu ditukar dengan indeks kedua dan berulang terus sampai semua selesai terurut. Di sini ada prinsip kerjanya. Yang pertama, elemen di looping sebanyak n kali. Yang kedua, yaitu cari elemen array A, lalu swap elemen terkecil dengan elemen pertama array A1. Yang ketiga, yaitu cari elemen terkecil kedua pada array A, lalu swap elemen kedua atau A2. Yang terakhir, ulangi perulangan tersebut sampai array n-1 elemen pertama dari array A. Selanjutnya ada contohnya. Di sini ada data 0, data 1, data 2, dan data 3. Langkah pertamanya ada data awal. Ini masih awal banget, yaitu ada 8, 5, 9, dan 2. Langkah keduanya yaitu men-swap data 0 dengan data 3. Nah, ini yang tadinya angka 8 ada di data 0, dia swap pindah jadi ke data ketiga, jadi dia ada di sini. Begitupun sebaliknya, yang angka 2 yang tadinya ada di data ketiga, dia pindah jadi ke data 0. Lalu langkah ketiga yaitu tidak men-swap data 1 karena sudah memenuhi persyaratan. Jadi ini tidak di-swap karena sudah memenuhi persyaratan. Langkah keempat yaitu men-swap data 2 dengan data 3. Nah, ini angka 9 yang tadinya ada di data kedua, dia di-swap. Jadi pindah ke data ketiga. Nih. Begitu pula untuk yang data ketiga, dia pindah juga ke data kedua. Yang terakhir yaitu data telah terurut. Nah, ini hasil akhir data yang sudah terurut. Ada 2, 5, 8, dan 9. Selanjutnya, ini program. Urutkan 10 bilangan yang secara acak dengan angka yang akan diurutkan sebagai berikut, yaitu ada 10, 7, 34, 97, 2, 43, 23, 13, 9, dan 1. Oke, di sini saya akan membuat program dari soal yang sebelumnya, yaitu urutkan 10 bilangan yang secara acak dengan angka yang akan diurutkan sebagai berikut. Angkanya ada 10, 7, 34, 97, 2, 43, 23, 13, 9, dan 1 dengan menggunakan metode selection sort.
Oke, ini di baris pertama itu kita mengimport library input-output. Untuk baris ketiga ini, kita mendeklarasikan prosedur selection sort dengan tipe integer yang menerima masukan array integer dan nilai jumlah banyaknya angka yang bertipe integer. Nah, untuk baris keempat ini, kita mendeklarasikan variabel i, j, posisi, dan swap yang bertipe integer. Nah, untuk baris kelima ini, kita melakukan perulangan i sebanyak n-1. Nah, untuk baris ke-6 ini, kita memasukkan nilai posisi dengan nilai i. Yang ini ya, baris ke-6. Nah, untuk baris ke-7 ini, kita melakukan perulangan j, di mana j adalah i plus 1 dan sampai kurang dari n. Nah, untuk baris ke-8 ini sampai ke kurang. Nah, untuk baris ke-8 sampai ke-10 ini kondisi di mana array pada indeks dengan nilai variabel posisi lebih besar dari array pada indeks dengan nilai variabel j, maka nilai posisi dimasukkan dengan nilai j. Oke, kita lanjut.
Oke, di sini untuk baris ke-20 kita mendeklarasikan variabel array dengan ukuran 100, n, i, dan j yang bertipe integer. Nah, untuk baris ke-21 sampai ke-23 ini kita melakukan input nilai dan dimasukkan ke dalam variabel n. Nah, untuk baris ke-23 sampai 26 ini kita melakukan input nilai untuk setiap anggota array. Nah, selanjutnya ini untuk baris ke-27 ini kita memanggil prosedur selection sort untuk melakukan pengurutan dengan algoritma selection sort. Kemudian dari baris 28 sampai ke 31 ini kita akan menampilkan hasil pengurutan selection sort. Setelah itu kita compile. Oh, ternyata di sini ada yang salah, guys. Baris ke kurang i di sini. Oke, selanjutnya di compile. Di sini masukkan banyaknya jumlah data. Jadi data yang kita punya itu ada 10. Kita ketik 10. Nah, di sini kita masukin data pertama sampai data ke-10. Data pertama yaitu 10, data kedua ada 7, data ketiga yaitu 34, data keempat ada 97, data kelima yaitu 2, data keenam yaitu 43, data ketujuh yaitu 23, data ke-8 13, data ke-9 yaitu 9, data ke-10 yaitu 1. Kita enter. Nah, ini dia hasil pengurutannya sebagai berikut. Nah, ini sudah selesai. Ini merupakan hasil pengurutannya, yaitu 1, 2, 7, 9, 10, 13, 23, 34, 43, dan 97. Sekian dari saya, terima kasih.